Dimulai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah sosial linguistik. Ini Prof. Zainal dan Ustazah Putih. Pada pertemuan kali ini, kelompok 1 akan membahas materi komunikasi bahasa. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Langsung anggota kelompok 1 terdiri dari Amanda Firda Razak, Muhammad Amri Syakir, Nashwa Syafani, dan Rofida. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Amri atas kesempatannya dan Prof. Di sini ada hakikat bahasa. Satu, pengertian bahasa. Nah, pengertian bahasa ini di sini ada beberapa pengertian bahasa. Yang pertama, menurut Abdul Khair tahun 2009 berpendapat bahwa bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi itu sendiri. Sedangkan menurut Jack Richard, John Platt, dan Heidi Weber, bahasa adalah sistem komunikasi manusia melalui pengaturan suara yang terstruktur atau representasi tertulisnya untuk membentuk satuan unsur yang lebih besar. Adapun menurut KBBI tahun 2016, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kemudian ada menurut Ferdinand de Saussure, dalam linguistik, arti bahasa dibedakan menjadi 3 dengan meminjam istilah bahasa Perancis, yaitu language, dan parole. Yang pertama ada language. Language adalah bahasa atau sarana yang digunakan oleh manusia untuk berbicara dan berkomunikasi dengan sesamanya. Binatang juga mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Misalnya dengan uh, menggunakan apa yang disebut dengan sinyal-sinyal bunyi seperti jeritan, gonggongan, dan sebagainya. Kemudian ada language. Language itu adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu pula. Komunitas di mana sekelompok manusia menggunakan bahasa tertentu ini disebut dengan komunitas linguistik. Lalu konteks language ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada bahasa lisan, yang kedua ada bahasa tulisan. Bahasa tulisan timbul karena bahasa lisan dirasa tidak cukup mampu untuk berkomunikasi dalam jarak jauh atau untuk menyampaikan suatu pesan dengan aman. Asal-usul adanya bahasa lisan. Yang ketiga ada parole. Parole atau aksen tiap-tiap orang itu berbeda. Pemilihan kata atau diksi atau konstruksi aturan-aturan yang ada, tetapi dalam menuturkannya pun masih terdapat berbagai macam akibat berbedanya cara tiap penutur dalam menuturkan bahasa tersebut. Bahasa yang bermacam-macam menurut variasi cara penuturnya ini disebut dengan paralel. Oke. Yang kedua ada variasi bahasa. Terjadinya keragaman
dan kevariasian bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa itu. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak, serta dalam wilayah yang sangat luas. Misalnya, bahasa Inggris yang digunakan hampir di seluruh dunia. Kemudian bahasa Arab yang luas wilayahnya itu dari Jabal Tariq di Afrika Utara sampai ke perbatasan Iran, dan juga sebagai bahasa agama Islam yang dikenal hampir di seluruh dunia. Dan bahasa Indonesia misalnya, yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Dalam variasi atau ragam bahasa ini, ada dua pandangan. Pertama, variasi bahasa atau ragam bahasa itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi, variasi atau ragam bahasa itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Andai kata penutur bahasa itu adalah kelompok yang homogen, baik etnis, status sosial maupun lapangan pekerjaannya, maka variasi atau keragaman itu tidak ada. Artinya bahasa itu menjadi seragam gitu. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kedua pandangan ini dapat saja diterima atau ditolak. Yang jelas, variasi atau ragam bahasa itu dapat diklasifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Lalu ada kriteria bahasa menurut Hartman dan Stork tahun 1972. Hartman dan Stork membedakan variasi bahasa menjadi 3 kriteria, yaitu satu, latar belakang, geografi, dan sosial penutur. Yang kedua, ada medium yang digunakan. Yang ketiga, ada pokok pembicaraan. Boleh di next. Kemudian yang ketiga ada ciri bahasa. Nah, pendapat Her dalam Mulia Stuti tahun 2014 halaman 13 yang mengungkapkan bahwa ciri bahasa di dalam hakikat bahasa itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang, kata, atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya huruf eh, A sampai Z dalam alfabet. Kalau misalkan dari bahasa Arab, dari alif sampai ya, kayak gitu, huruf hijaiyah. Terus yang ketiga, ada bahasa itu berupa bunyi. Namun, spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fonem atau bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Yang keempat, ada bahasa itu bersifat arbiter, dipilih secara acak tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Contohnya sepatu, disebut sepatu. Eh, Mengapa tidak disebut alas kaki saja? Karena itu bahasa arbiter. Tuh. Kayak kalau di kalau di Sorok tuh apa ya? Yang jamit zat ya, yang jamit zat tuh. Cuma udah dari sononya gitu. Nah, yang kelima, bahasa itu bermakna. Kata atau morfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna bukanlah bahasa. Yang keenam, bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi
yang terjadi karena hambatan bahasa. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Eh, yang kedelapan, bahasa itu bersifat universal. Universal. Meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, verba, dan lain sebagainya. Setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal samaannya. Yang kesembilan, ada bahasa itu bersifat produktif. Artinya bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dan dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat juga yang berbeda. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda menurut akhir tahun 2012. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contohnya, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda-beda. Terus kalau dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Flores, dan lain sebagainya. Sedangkan ragam adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku. Yang ke-11 ada bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Eh, yang ke-12 ada bahasa itu bersifat manusiawi. Eh, Binatang tidak dapat menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena binatang tidak dianugerahi akal budi bahasa yang menyamai manusia. Seperti itu. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Manda. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa. Fungsi-fungsi bahasa dalam disiplin ilmu sosiolinguistik mengacu pada sudut pandang penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraannya. Nah, dilihat dari segi penutur, bahasa ini berfungsi sebagai personal atau pribadi, yang maksudnya adalah si penutur itu dapat menyatakan sikap bergantungnya pada ujaran apa yang hendak dituturkan. Si penutur itu tidak hanya mengungkapkan emosinya lewat bahasa, tapi juga memperlihatkan emosi tersebut ketika menyampaikan ujarannya. Dalam hal ini, pihak lawan bicara atau pendengar dapat menduga apakah si penutur ini tengah berada dalam emosi sedih, marah, atau bahagia. Selanjutnya dapat dilihat dalam sudut pandang pendengar atau lawan bicara. Maka bahasa dapat berfungsi direktif. Direktif yakni mengatur tingkah laku pendengarnya. Maksudnya bahasa itu dapat membuat si pendengar bersedia melakukan sesuatu atau kegiatan yang sesuai dengan kemauan si pembicara. Hal tersebut dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat yang menyatakan perintah, himbauan, permintaan maupun rayuan. Selanjutnya dapat dilihat dalam sudut pandang kontak antara penutur dengan pendengar. Maka bahasa berfungsi fatik atau interaksional. Maksudnya fungsi ini menjalin hubungan, memelihara, dan memperlihatkan perasaan bersahabat atau solidaritas sosial antara si penutur dengan pendengar. Ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan dalam hal ini seperti ketika kita tengah berjumpa atau pamit,
atau sedang membicarakan cuaca atau menanyakan keadaan anggota keluarga lain. Selanjutnya dapat dilihat dari segi topik ujaran. Maka bahasa bersifat referensional atau informatif, yakni bahasa berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang tengah terjadi di sekeliling penutur atau yang ada di dalam budaya pada umumnya. Selanjutnya dapat dilihat dari segi kode yang akan digunakan. Maka bahasa berfungsi metalingual atau metalinguistik. Bahasa itu dapat digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Seperti digunakan untuk membicarakan berbagai bidang masalah yang ada di kehidupan manusia, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, sampai pertanian. Selanjutnya dapat dilihat dari segi amanat. Maka bahasa berfungsi imajinatif, yang artinya bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang secara sebenarnya maupun hanya khayalan atau rekaan saja. Fungsi imajinatif ini biasanya berupa karya sastra, misalnya puisi, cerita, dongeng, lelucon, pantun, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adanya silakan. Oke, selanjutnya adalah hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah suatu pernyataan antar manusia. Maksudnya adalah sesuatu yang dikatakan melalui pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Salah satu ciri khas manusia ialah hidup berkelompok atau melakukan proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian tujuan komunikasi ialah untuk mendukung segala aspek kegiatan meliputi bersosialisasi, ekonomi, pendidikan, dan politik yang membutuhkan pemahaman bersama serta disampaikan melalui bahasa secara verbal maupun non-verbal. Dalam bahasa komunikasi ada yang namanya message, communicator, dan communicatee. Nah, message ini adalah pesan. Kemudian communicator adalah orang yang menyampaikan pesan tersebut. Dan communicatee ini adalah orang yang menerima pesan dari si komunikator. Effendi mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau merubah sikap dan pendapat secara langsung untuk merubah sikap dan pendapat baik secara langsung dan tidak langsung melalui media. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Dilanjut, Rofidah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu komunikasi bahasa. Bahasa dan komunikasi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan keduanya tercermin dalam pengertian bahasa menurut rumusan linguistik. Linguistik itu ilmu bahasa dan tinjauan komunikasi yaitu bahasa sebagai alat atau media komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Sebaliknya, komunikasi membutuhkan media yaitu bahasa. Manusia memerlukan bahasa sebagai alat berkomunikasi. Komunikasi itu tidak hanya terbatas pada bahasa verbal atau lisan atau tulisan. Nah, walaupun tidak terdapat beberapa ahli yang mengatakan jika ada beberapa orang itu pasti terjadi komunikasi. Walaupun kita tidak sedang bicara, namun hal ini termasuk ke dalam bentuk lain dari komunikasi yang bisa diekspresikan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan suara-suara non-linguistik, contohnya seperti menggerutu. Nah, komunikasi itu merupakan perpindahan suatu makna melalui suara, tanda, dan bahasa tubuh, dan juga simbol. Bahasa adalah sistem simbol yang teratur untuk memindahkan makna tersebut. Dengan demikian, bahasa adalah suatu perubahan komunikasi yang terdiri dari simbol khusus yang disampaikan oleh sekelompok orang berupa ide dan informasi. Next.
Selanjutnya adalah bahasa manusia. Nah, bahasa manusia adalah sistem konvensional atau sistem yang masih menggunakan perangkat manual. Nah, sistem perangkat manual ini menggunakan manusia yang didasarkan pada penggunaan kata-kata menurut sistem aturan yang kompleks atau rumit atau sulit. Nah, ahli bahasa beranggapan kemampuan bahasa sebagai ciri khas spesies manusia. Nah, hewan lain dibatasi pada serangkaian pesan tertentu. Dari sudut pandang para antropolog atau para ilmuwan ilmu tentang bahasa tentang manusia, disimpulkan bahwa manusia dan bahasa berkembang bersama. Kemampuan berbahasa pada manusia berkembang sejalan dengan proses evolusi manusia. Perkembangan otak manusia mengubah dia dari agak manusia menjadi manusia yang sesungguhnya, hingga akal si manusia ini mempunyai kemampuan untuk berbicara. Nah, bahasa itu penting untuk dipahami apabila ingin meningkatkan 4 keterampilan, yaitu ada berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Kemampuan berbahasa merupakan ciri khusus dari manusia. Sekian dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rofida atas pemaparannya. Selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand. Pada teman-teman dipersilahkan. Baik, Ukhti Latifah, dipersilakan. Apa pertanyaannya? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Amri karena telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Jadi tadi kan di penjelasan yang udah dijelasin sama kelompok 1 itu ada hakikat bahasa, dan di situ ada beberapa pendapat ya tentang definisi apa itu hakikat bahasa. Nah, di sini saya cuma mau minta tolong ke kelompok 1, boleh disimpulkan jadi definisi dari hakikat bahasa itu apa? Oke, terima kasih Ukhti Latifah. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya Ukhti Risalawakti. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Amri yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi kan di PPT itu disebutkan ya bahwa tujuan dari komunikasi itu untuk mendukung segala aspek kegiatan, kalau nggak salah satunya itu dalam bidang pendidikan. Nah, bagaimana sih bentuk dari komunikasi tersebut dalam bidang pendidikan? Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Dipahami Ukhti Risa. Terima kasih Ukhti Risa atas pertanyaannya. Selanjutnya Ahi Azali, boleh? Oke, syukron untuk kelompok 1 ya. Ini izin bertanya, seiring perkembangan zaman kan bahasa itu banyak yang berubah, gitu. Banyak berkembang sama seperti bahasa Indonesia, gitu. Sebanyak yang terjadi perubahan di kamus KBBI. Apakah terjadi juga di bahasa Arab gitu? Seiring perkembangan zaman, apakah ada lagi kah yang ingin bertanya? Oke, kita boleh Ukhti Sabita Zikro. Ya, tadi kan dijelaskan bahwa kemampuan berbahasa itu merupakan ciri khusus yang dimiliki oleh manusia. Ada juga hewan yang mengerti bahasa manusia, seperti contohnya itu burung beo yang dapat meniru suara manusia. Lalu, apakah hewan artinya juga bisa berbahasa manusia? Oke, syukron Ukhti Sabita atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, dipersilakan Ukhti Alivia Rasya. Ada yang dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 1 atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Seperti yang kita ketahui kan, kayak kita dari dulu
sampai sekarang itu waktu kita sekolah itu kita belajar di sekolah itu bahasa Indonesia yang formal dan baku. Begitu juga bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Sedangkan yang kita gunakan sehari-hari itu memakai bahasa biasa gitu, bahasa yang sehari-hari. Nah, kenapa di sekolah itu tidak diajarkan saja menggunakan bahasa yang sehari-hari agar kita dapat berkomunikasi dengan lancar gitu. Kenapa harus menggunakan bahasa yang formal dan baku? Dapat dimengerti pertanyaannya? Dimengerti, Ukti Rasya. Terima kasih atas pertanyaannya, syukron. Sepertinya kita jawab dulu ya, teman-teman. Izinkan kita dari kelompok 1 untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, intinya ini pertanyaan dari Lapah ini kesimpulan daripada definisi-definisi yang telah dipaparkan mengenai hakikat bahasa. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi tadi bahwasannya hakikat bahasa yakni sebuah alat komunikasi verbal yang digunakan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mempunyai sistem dengan pola tertentu. Apakah dapat dimengerti? Sudah, Manda. Terima kasih. Sama. Dan izin menjawab pertanyaan dari Alifia Rahya. Apakah bisa diulang pertanyaannya, Alif? Kenapa di sekolah itu diajarkannya menggunakan bahasa yang formal dan baku, sementara yang kita gunakan sehari-hari merupakan bahasa yang sehari-hari kita gitu. Baik, izin menjawab. Jika dikaitkan dengan bahasa Indonesia, itu agar siswa dan siswi terlatih dalam memilih tatanan kata per katanya. Tuh. Tapi kadangkala juga kita kerap temui di penjelasan. Kita temui penjelasan dengan kata-kata yang tidak baku, seperti tempat belajar lain selain sekolah, seperti di pengajian contohnya. Tapi kalau kita merujuk ke bahasa Arab, eh, kenapa kita diajarin fusha bukannya amiyah? Kan rata-rata sekolah kan fusha semua kan. Kenapa bukannya amiyah gitu? Karena sekolah Indonesia lebih cenderung ditujukan untuk memahami sumber-sumber ajaran Islam, seperti Al-Quran, As-Sunnah, terus kitab-kitab imam-imam besar, kitab-kitab ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, dan dengan kita mengetahui bahasa itu, kan kan bahasa-bahasa kitab-kitab besar, ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, itu kan pakai bahasa fusha gitu. Tujuannya agar kita memahami apa yang dimaksud dari mu'alif kitab itu, ilmunya, memahami ilmunya gitu. Seperti itu, Olivia. Apakah sudah terjawab? Sudah, Manda. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, lanjut. Aku izin jawab pertanyaan dari Ukti Risalawakti ya. Nah, tadi kan pertanyaannya tujuan komunikasi kan adalah salah satunya untuk mendukung pendidikan. Nah, gimana sih bentuk komunikasi dalam pendidikan atau pembelajaran? Oke, bentuk komunikasi itu sebenarnya kan dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Contoh komunikasi verbal dalam pembelajaran misalnya itu guru menjelaskan, kemudian siswa menyimak, habis itu mereka menulis. Terus contoh selanjutnya, misal dalam sesi tanya jawab, itu siswa bertanya melalui lisan, kemudian guru menjawab melalui lisan juga, dan terkadang disertai dengan tulisan di papan tulis untuk memperjelas jawaban dari guru tersebut. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan kumpulan isyarat, gerakan tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya. Untuk komunikasi dalam bentuk ini mungkin lebih sering diimplementasikan di sekolah-sekolah khusus seperti sekolah luar biasa gitu ya. Misal guru yang mengajar di kelas tunarungu atau tunawicara dan lain-lain, mereka mengajar dengan bahasa isyarat, gerakan tubuh, dan mimik muka. Apakah sudah bisa dimengerti? Dimengerti, Nashwa. Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Akhi Azali. Yakni tadi seiring perkembangan zaman bahasa banyak yang berkembang, banyak terjadi perubahan di KBBI. Apakah terjadi juga perubahan di dalam bahasa Arab? Mohon izin menjawab, bahasa Arab sebagai bahasa klasik memiliki kestabilan yang tinggi dalam struktur dan kosakatanya. Meskipun ada variasi dialek di dunia Arab, perubahan dalam bahasa Arab umumnya terjadi lebih lambat dari bahasa-bahasa yang mengalami evolusi cepat. Tetapi terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian dalam kosakata atau ekspresi seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh luar. Apakah terjawab, Akhi Azali? Bisa memberikan contohnya, Akhi Amri? Contohnya ya, bentar. Contohnya Akhi Azali nih. Contohnya ini terdapat di konteks teknologi seperti kata internet dan televisiun yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Nah, contohnya itu Akhi Azali. Apakah terjawab? Oke, baik Amri, syukran jazilan terjawab. Ya, afwan Akhi Azali. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Sabita Dikla. Tadi pertanyaannya itu apakah hewan juga bisa berbahasa manusia karena burung beo itu bisa meniru suara manusia. Nah, kalau menurut para ilmuwan itu ada juga hewan-hewan yang bisa memahami ucapan manusia gitu, kayak anjing, terus ada juga simpanse, gajah dan hewan lainnya. Nah, kendati ada perbedaan meniru kata-kata itu, hewan-hewan itu bisa meniru itu karena ada pembelajaran vokal. Nah, mereka itu mendengar suara, mempelajarinya untuk meniru, kemudian memproduksinya. Nah, sebagian besar hewan itu bukan memproduksi pembelajaran vokal. Jadi, ada yang bisa memproduksi pembelajaran vokal atau meniru suara manusia. Ada juga hewan-hewan yang nggak bisa memproduksi bahasa manusia gitu. Contohnya seperti sapi yang mengeluh kan cuma bisa momo gitu aja. Terus ada anjing yang menggonggong doang, terus ada babi yang mengimik, terus ada hewan-hewan lain juga yang tidak dapat meniru suara baru. Terus juga kalau menurut ilmuwan dari Eric Jarvis, itu kuncinya ada pada otak bagian depan, terutama bagian sirkuit otak yang mengontrol otot untuk menghasilkan suara dan hanya beberapa hewan yang memilikinya. Bagian otak otot suara pada manusia dan burung beo memiliki hubungan yang langsung. Sirkuit otak ini membantu mereka untuk mempelajari suara-suara baru dan kemudian mengontrol otot saluran vokal mereka untuk memproduksi suara-suara tersebut gitu. Jadi hewan itu tidak bisa bahasa manusia, tetapi ada juga hewan yang bisa meniru bahasa manusia karena ada pembelajaran vokal tadi gitu, seperti mendengar, mempelajarinya, kemudian mereka memproduksinya dengan mengucapkannya gitu. Apakah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dikembalikan ke moderator. Selanjutnya dipersilakan kepada Ustadz Zainal yang akan memberikan tambahan atau masukan terkait pertanyaan dan jawaban dari teman-teman. Ya, tadi ada pertanyaan ini ya. Dari relatif
Dari mana tadi ya? Ya, Latifah ya. Hakikat bahasa Iya, Ustadz. Lisa Lawakti, Azali, Alifia. Yang Alifia sudah dijawab. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Azali sudah bahasa Arab. Alifia tidak apa yang terakhir? Selalu nggak begitu perhatiin. Alifia apa terakhir? Tadi Ustaz yang nanya kenapa di sekolah itu diajarkannya bahasa baku atau formal. Kalau di sekolah diajarkan bahasa baku gitu ya. Oh iya ya, bahasa baku. Ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan Latifah, hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu kan sudah disampaikan ya, di dalam linguistik juga sudah disampaikan. Dari berbagai uraian definisi yang disampaikan tadi ya, sudah apa itu bahasa. Bahasa itulah sistem lambang kan itu. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Ini lengkap ini. Itulah hakikat bahasa. Ini bahasa itu adalah sistem lambang dia. Hakikat sistem lambang yang sifatnya arbitrer. Arbitrer itu artinya mana suka kan? Artinya bahwa kita berbahasa mengucapkan kata adanya gelas, adanya kertas, pensil, kata-kata itu semuanya muncul secara arbitrer. Tapi memang ada yang tidak arbitrer yang disebut dengan onomatope. Yang onomatope itu sifatnya sedikit ya. Onomatope. Onomatope itu yang meniru suara. Seperti kita menyatakan kokok ayam. Kokok itu kan onomatopenya dia meniru suara ayam. Gemerincing itu kalau kita apa ada biasanya ada gelang di kaki itu bunyinya gemerincing. Itu kan karena suaranya yang mirip dengan suaranya. Desir ombak di pantai. Desir itu kan ombak kalau dia ke ini kan dia nah, jadi kita orang menyebutkan desir ombak di pantai. Ngeong kucing, ngeong itu kan meniru suaranya. Beduk itu juga dari duk 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 itu jadi beduk ya gitu. Jadi itu onomatope. Tapi yang onomatope bahasa itu kan muncul tidak banyak. Tapi yang banyak adalah yang mana suka tadi, arbitrer, mana suka. Jadi timbul kata buku, kertas, air, makan, minum itu semuanya bersifat arbitrer. Lama-lama dijadikan konvensional. Sepakat aja mereka menyatakan seperti itu. Nah, jadi hakikatnya adalah bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Itu itu yang diminta satu kalimat ya, satu apa namanya itu. Itu yang dari Latifah. Jelas ya Latifah ya. Nah, kemudian yang risalah waktu tadi apa tadi? Oh, bahasa komunikasi dan pendidikan. Apa ya? Apa tadi ya? Risal Wakti. Sudah dijawab sebenarnya tadi. Coba mungkin perlu ditambahkan. Risawati. Apa tadi pertanyaannya? Coba diulang lagi. Risalah Wakti. Jadi kan tadi di PPT ada tujuan komunikasi untuk mendukung aspek kegiatan tuh salah satunya di bidang pendidikan gitu, Ustaz. Oh Nah, iya. pengen minta penjelasan gimana bentuk dari komunikasinya gitu. Coba kita lihat ya. Bahasa itu merupakan kekuatan untuk bersosialisasi ya, bersosialisasi. Pendidikan itu sebenarnya kan bagian dari sosialisasi. Sosialisasi ilmu kan, ilmu itu. Dan bahasa itu digunakan sebagai komponen budaya yang terintegrasi, yang jadi antara bahasa dan budaya itu terintegrasi. Nah, jadi memang bahasa di dalam pendidikan kan memang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan ilmu kan, menyampaikan ilmu. Oleh karena itu dia mempunyai kekuatan yang besar di dalam menyampaikan ilmu itu. Jadi makanya bahasa digunakan di dalam berkomunikasi di dalam kelas atau di dalam menyampaikan ilmu. Dan bahasa itu pengaruhnya besar sekali karena bahasa itu
berhubungan juga dengan pemikiran. Bukan hanya pemikiran, budaya penuturnya. Jadi bahasa yang diungkapkan itu menggambarkan identitas dari penuturnya. Dia siapa, orang mana, budayanya apa. Gitu. Itu dari bahasa yang digunakan. Jadi memang apalagi dalam pendidikan ya, jadi memang bahasa itu memiliki peranan besar di dalam pendidikan untuk melakukan transformasi ilmu, untuk transformasi keterampilan pengetahuan, dan untuk mendalami ilmu, dan itu harus ada bahasa sebagai alat karena dia alat. Nah, alat. Kalau tidak alat ini maka transformasi ilmu tidak terjadi. Kalau tidak ada alat ini, ilmu tidak berkembang. Kalau tidak ada alat ini, maka keterampilan tidak diperoleh oleh siswa, kan gitu. Jadi memang bahasa itu memang dirampilkan penting sekali. Mungkin itu kali ini yang untuk risau. Kemudian Azali tadi, apakah bahasa Arab itu berkembang? Nah, ini perlu dijelaskan ya, yang apa? Kalau kita berbicara bahasa Arab, bahasa pada umumnya, bahasa Arab khususnya ya, ada bahasa Arab itu sebenarnya ada 3 variasi atau 3 yang dikenal saat ini. Satu, bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha. Bahasa Arab Fusha ini betul-betul bahasa yang digunakan oleh bahasa tempo dulu, bahasa Al-Quran, bahasa kitab-kitab yang muncul di zaman-zaman yang lalu dan zaman berkembangnya Islam, ya, bahasa Arab itu. Dan itu bahasa Arab Fusha. Dia memang apa namanya, tata bahasanya yang dipelajari sekarang, ya, tata bahasa misalnya kawaid, apa, nahu sarafnya itu memang ketat kan, ketat sekali. Karena ketatnya itu karena untuk memahami bahasa yang memang dari dulu ketat, dan itu bahasa yang lama kan, klasik, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa buku-buku kitab kuning yang yang ditulis oleh para ulama-ulama tempo dulu, ulama-ulama yang apa yang zaman sesudah Rasulullah, sesudah para rasidin, tabi'in, dan sesudah itu semuanya adalah bahasa Arab Fusha. Dan kita mempelajari, umumnya umat Islam mempelajari bahasa Arab Fusha ini. Mengapa? Karena tujuan utamanya adalah mendalami atau menggali ilmu agama, atau menggali syariat Islam atau agama Islam dari sumber aslinya. Sumber aslinya dari sumber utama. Sumber utamanya itu Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab kuning lainnya. Jadi mau tidak mau kita tetap mempertahankan bahasa Arab yang sebelum bahasa Arab Fusha. Nah, sampai saat ini, sampai kita pun mempelajari apa yang disebut Nahu Salaf kan, Nahu Salaf yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan tata bahasa modern itu kan agak beda. Artinya memang dia memang sangat ketat mengikuti pola tata bahasa yang sudah dikembangkan oleh Sibawaihi ya, Sibawaihi. Itu udah lama sekali. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Kenapa? Karena memang Al-Quran tidak berubah, hadis tidak berubah, kosakatanya juga tidak berubah, dan strukturnya juga tidak berubah. Makanya kita tetap belajar Nahwu Saraf, berbicara tentang kalimat apa namanya, ismiyah, fi'liyah, berbicara tentang apa yang disebut dengan fi'il, isim, huruf.
Itu kan memang tata bahasa yang sifatnya memang sangat fusha, artinya tradisi yang klasik memang. Tata bahasa klasik ini tetap dipertahankan, tetap diajarkan. Tapi selain bahasa Arab fusha ini, apakah ada bahasa Arab yang modern? Ada yang disebut dengan bahasa Arab al-Arabiyah al apa namanya mu'asirah, atau ada yang disebut dengan al-Arabiyah al-Hadithah. Jadi berkembang sekarang yang disebut dengan al-Arabiyah al-Hadithah, al-Arabiyah al-Mu'asirah, mu'asirah. Al-Arabiyah al-Mu'asirah disebut dengan bahasa Arab kontemporer, sedangkan al-Arabiyah al-Hadithah disebut dengan bahasa Arab modern. Tapi kedua ini sama sebenarnya. Istilah ini biasa disebutkan al-Arabiyah al-Mu'asirah atau al-Arabiyah al-Hadithah. Jadi ini bahasa Arab modern yang selalu mengikuti perkembangan khususnya dalam kosakata. Kosakata dia berkembang terus, jadi mengikuti perkembangan-perkembangan yang biasa digunakan. Dan bahasa ini apa namanya mu'asirah ini atau ya haditha ini digunakan di dalam televisi, di dalam media-media berkembang di negara-negara Arab menggunakan apa yang bahasa Arab seperti ini. Nah, apakah kita belajar bahasa Arab fusha tidak bisa belajar ini? Bisa, karena fusha itu memang sulit kan, kita kan ketat kan, kata bahasanya ketat. Tapi kalau yang haditha ataupun yang mu'asirah itu ya modern, dan dia bisa mengadopsi linguistik yang saat ini berkembang. Misalnya ada perkembangannya dulu kan, dulu disebut dengan tata bahasa tradisional kan, klasik. Tata bahasa berkembang yang lebih maju belakang struktural, transformasi, kemudian kembali lagi dan dengan fungsional linguistik. Fungsional linguistik itu ya dia sudah bahwa kalau membaca dalam tata bahasa memang yang sifatnya fungsional dalam kehidupan masyarakat. Nah, apakah bisa diajarkan? Dalam bahasa bisa diajarkan, malah berkembang itu di Timur Tengah. Cuma kepentingan kita terutama adalah karena kita ingin mengkaji tentang sumber-sumber agama khususnya. Jadi makanya kita tetap mempertahankan tata bahasa yang disebut dengan tata bahasa tradisional Arab yang selalu mengkaji tentang nahwu saraf, yang selalu berbicara tentang fi'il, isim, huruf, berbicara tentang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan segala macam. Itu dasarnya. Jadi di yang al-Arabiyah al-Hadithah atau al-Arabiyah al-Mu'asirah ini berkembang dia. Seperti bahasa Indonesia berkembang. Tetap. Nggak. Artinya bahasa Arab hidup, bahasa itu hidup yaitu di al-Mu'asirah ini, al-Arabiyah al-Mu'asirah. Ya. Nah, itu untuk jawaban yang tentang apakah bahasa Arab berkembang. Ada yang berkembang, tapi bahasa Arab mu'asirah atau bahasa Arab hadithah yang kita ditekankan lebih pada bahasa Arab itu. Apakah landasan bahasa Arab Nusantara itu juga ada mengikuti? Iya, dia mengikuti juga sebenarnya tata bahasa yang sifatnya tradisional, tapi dia mencoba menyesuaikan dengan tata bahasa yang ataupun linguistik yang baru. Jadi yang boleh diutak-atik dalam bahasa Arab itu berkembang adalah bahasa Arab yang mu'asirah atau bahasa Arab hadithah. Kalau bahasa Arab fusha ya sudah tetap seperti itu. Termasuk nahwu sarafnya yang kita pelajari juga. Yang itu yang untuk tentang berkembang ya, tetap berkembang. Karena bahasa yang dipakai untuk komunikasi saat ini, contemporary communication, nah komunikasi untuk kontemporer saat ini, bahasa Arab yang digunakan di PBB itu mu'asirah sebenarnya. Bahasa Arab yang hadithah. Lebih banyak kembali ini. Dan kalau kita belajar fusha, nanti belajar bahasa Fundanya mudah saja. Artinya tidak jauh berbeda kecuali menerima unsur-unsur modern di dalamnya. Menerima unsur-unsur perubahan di dalamnya. Itu saja. Unsur perubahan artinya penambahan kosakata dan segala macam itu ada. Oke. Kemudian yang Alifia. Alifia tadi apa lagi sebenarnya? Apa tadi? Nah, Alifia apa tadi? Lupa tadi. Pertanyaan tadi apa? Ini Ya. kenapa di sekolah-sekolah itu yang diajarkan bahasa fusha. Ya.
Iya. Apa? Nah, ini tergantung kepada, ya ini sangat tergantung kepada tujuan atau kurikulum bahasa Arab yang digunakan. Kita di negara-negara Islam khususnya ya negara di Indonesia, kalau kita tujuannya untuk mempelajari bahasa Arab sekedar untuk komunikasi bahasa Arab, itu sebenarnya tidak perlu terlalu ketat mengikuti nahu saraf yang dipelajari seperti fusha tidak. Tapi kalau kita ingin mendalami ilmu ilmu agama, Al-Quran, hadis, itu memang harus memang fusha. Nah, jadi pada umumnya pengajaran bahasa Arab di negara-negara Islam itu memang mereka ingin mempelajari, mendalami ilmu Al-Quran, ilmu agama. Karena itu dia harus kembali kepada harus menggunakan bahasa fusha, harus belajar bahasa fusha. Itu sebabnya. Jadi tujuan sebenarnya. Nah, kecuali kalau bahasa Arab bertujuan untuk hanya sekedar komunikasi dengan dengan orang-orang Arab. Nah, itu tidak perlu harus seketat yang dipelajari pada bahasa Arab Fusha gitu. Ya, bisa seperti orang-orang non Muslim yang belajar bahasa Arab, mereka tidak belajar bahasa Arab Fusha sebenarnya lebih banyak pada bahasa Arab yang modern atau kontemporer. Modern disebut al-Arabiyah al-Hadithah, kalau kontemporer disebut dengan al-Arabiyah al-Mu'asirah. Tapi kedudukannya sama sebenarnya, mirip. Tidak ada perbedaan. Itu, ya. Tujuan tergantung tujuan. Ya, oke. Nah, sudah. Ya, bagaimana yang ini masih ada pertanyaan yang lain? Hmm. Hmm. Yang penyaji, yang kelompok kelompok satu, Mas Amri, Amri ya tadi ya? Iya Ustadz. Ya, Mas Amri, gimana? Hmm. Anggota kelompoknya tadi siapa ya? Amanda, Amanda, Amri, Naswa, Syafani, dan Rofida ya? Rofida. Ya, Hmm. Ustadz. Ya. Hmm. Silakan berikan kesempatan kepada yang lain ingin bertanya lagi. Ya, teman-teman yang ingin bertanya kembali boleh mengaktifkan raise hand ya, teman-teman. Nah, Akhirudi, pada Akhirudi dipersilahkan. Langsung saja. Ya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 dan Prof. Zainal atas kesempatannya. Ya, jadi di minggu lalu kan Saudara Putih sempat jelasin ya bahwa bahasa itu berkaitan di masyarakat ya. Karena itu kita belajar sosiolinguistik. Jadi di sosiologi sendiri itu kan ada namanya akulturasi ya. Jadi pertemuan dua budaya menciptakan budaya baru tapi dia nggak menghilangkan budaya yang lama. Nah, kira-kira di pertanyaan saya, kira-kira di dalam sosiolinguistik ini ada nggak yang namanya akulturasi bahasa? Mungkin itu dari saya dikembalikan ke Amri. Syukron. Oke, Afwan Akhirudi. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya kembali?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rudy. Yaitu, akulturasi juga terdapat dalam bahasa pada masyarakat yang heterogen, seperti di Kampung Aur misalnya. Akulturasi bahasa Hokkien dan bahasa India, atau akulturasi bahasa Batak dan Melayu. Proses atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua masyarakat bahasa ditandai oleh peminjaman atau bilingualisme. Bilingualisme itu bisa bicara dua bahasa. Seperti itu. Apakah Ya, terjawab? baik, terima kasih Amanda dan teman-teman kelompok 1 atas jawabannya. Ya, Rudi sudah terjawab ya. Akulturasi tadi ya, Rudi ya. Iya, Akulturasi. Prof. Iya, Ya. akulturasi bahasa, Prof. Ya, akulturasi bahasa. Kalau menurut Rudi sendiri bagaimana? Akulturasi itu kan ada pada budaya, tapi juga ada pada bahasa. Nah, itu bagaimana? Menurut Rudi bagaimana? Kalau misalnya di bahasa Indonesia sendiri kan itu ada ya, Prof. Jadi ada dua budaya yang berbeda ya. Nah, terus mereka bertemu. Nah, itu jadi dia kan mereka masing-masing punya bahasa ya, Prof. Nah, Ya. jadi dia bertemu sehingga dia menciptakan bahasa yang baru gitu, Prof. Nah, kalau misalkan di bahasa Arab kan saya sendiri belum tahu ya, Prof. Jadi kayak gitu. Ya. Kalau pandangan saya sih begitu, Prof. Ya, ada bahasa serapan ya. Jadi akulturasi itu bisa menggunakan budaya lain atau bahasa lain yang masuk ke dalam bahasa Indonesia misalnya kan. Dari bahasa Arab kan banyak masuk gitu akulturasi. Tapi ada asimilasi, ada lagi itu. Asimilasi itu artinya memang dia bentuk baru, bahasa baru yang tidak ini dua 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 bahasa bertemu dia bentuk bahasa yang baru yang lain. Nah, jadi itu beda lagi. Akulturasi itu memang dia eh, bertahan dua bahasa itu, tapi kita tahu ini bahasa Arab ini. Gitu. Jadi sehingga kita kan menyerap banyak kosakata lain ke dalam bahasa Indonesia. Kita kan bahasa Indonesia ini kan banyak menyerap bahasa Sanskerta, bahasa Cina ada juga, bahasa Arab ada banyak, lebih banyak lagi kan, bahasa Inggris juga ada gitu. Bahasa Arab kita udah tidak perlu disebutkan lagi, udah banyak sekali. Bahasa Inggris kita bisa melihat misalnya ada aktif, ada charter, diesel, edit, edukasi dan macam-macam kan. Nah itu ya bahasa-bahasa lain juga banyak kan. Kita melihat adanya bahasa Cina yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, misalnya bakwan, bakmi, capcay, ya, goceng, gopek, hok, ya, macam-macam tuh. Ya, ada juga bahasa yang dari bahasa Sanskerta seperti putra putri, itu kan semuanya dari bahasa Sanskerta. Tuna, tuna netra, tuna ucara, tuna surya, upacara, berita, buana, dan segala macam itu adalah semuanya adalah Sanskerta. Itu adalah proses akulturasi bahasa. Kalau dalam budaya kita udah tahu kan, misalnya bentuk bangunan bisa campur aduk dari berbagai bentuk bangunan. Misalnya masjid yang memiliki bentuk bangunan yang dipengaruhi oleh berbagai ya, arsitek ya. Ya, oke. Dah bagus. Nah, silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain, kita masih ada waktu. Di sini. 19.03 kita selesai nanti 16 lewat berapa ya? 20 ya? Oke. Ya, masih ada. Yang lain diskusi. Jadi ada yang disebut dengan proses komunikasi ya. Bagaimana proses komunikasi terjadi, coba?
eh apa tadi ya, yang menyajikan tadi, yang menyajikan. Silakan. Kira-kira proses komunikasi terjadi bagaimana? Kan kita bicara tentang komunikasi bahasa ya, komunikasi. Jadi ada proses komunikasi yang terjadi. Bagaimana proses komunikasi yang terjadi? Coba yang menyajikan tadi bisa menjawab. Hmm. Hmm. Ya, anggota kelompok Amanda atau Amri atau Nashwa atau Rofidah, pikirkan dulu ya, bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Tadi kan disebutkan kan sudah bicarakan hakikat komunikasi tadi ya. Komunikasi adalah suatu pernyataan antara manusia, tujuan komunikasi untuk mendukung segala aspek kegiatan bersosialisasi. Mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan. Salah satu ciri khas manusia berkelompok melakukan proses komunikasi. Nah, salah satu ciri khas manusia ialah hidup berkelompok dan melakukan proses komunikasi. Nah, pertanyaan apa itu proses komunikasi? Ya, coba silakan pada kelompok untuk bisa menjawab. Ya, Proses komunikasi ya Ustaz. iya, iya. Komunikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan antara dua pihak atau lebih. Iya, Proses-proses komunikasi itu ada si pengirimnya atau yang si sendernya atau ya. Hmm. pengirim atau sender, dan bisa individu atau kelompok yang mengirim pesan. Pesannya juga bukan berupa hanya kata-kata aja, bisa dari ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau bahkan tulisan. Iya, iya. Selanjutnya ada kode. Pesan itu juga bisa menjadi simbol atau kode yang dapat dipahami oleh si penerima. Iya, iya. Kode ini bisa berupa lisan, tulisan, gerakan tubuh, atau yang lainnya. Iya. Selanjutnya ada pesannya. Informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesannya dapat bersifat verbal atau non-verbal. Selanjutnya ada saluran. Sarana yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Bisa melibatkan suara, tulisan, visual, atau berbagai elemen komunikasi yang lainnya. Selanjutnya ada Iya. penerima. Individu atau kelompok yang menerima pesan dari pengirim. Penerima kemudian mencoba untuk memahami dan merespon pesan tersebut. Selanjutnya ada umpan balik, respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima kepada pengirim, membantu memastikan pemahaman yang benar dan efektif dalam proses komunikasi. Udah, Ustaz. Iya, iya, iya. Oke, ya. Jadi itu kalau kita lihat kan ada pesan kan? Pesan kan? Ada pesan ya. Pesan itu adanya di mana pesan itu sebenarnya? Pesan itu ada pada otak manusia kan gitu. Iya kan? Pesan itu sebenarnya ada pada otak manusia. Otak manusia itu melakukan proses. Apa yang disebut dengan proses? Kan dia ingin pesan itu harus dilontarkan gitu. Ini komunikasi bahasa ya, komunikasi bahasa. Kita menggunakan bahasa dulu, tidak menggunakan bahasa verbal di sini. Nah, jadi pesan itu atau dalam bahasa Inggris disebutkan message itu kan ada dalam pikiran manusia. Kemudian otak manusia itu kan berproses. Dalam proses itu disebut dengan encoding. Dia mencoba melakukan
memproses apa pesan yang akan dikirimkan kan gitu. Kemudian dia berproses, diujarkan kan. Nah, ujaran itu merupakan proses kan. Ujaran itu merupakan proses. Dalam proses ujaran itu kan macam terjadi, bisa terjadi gangguan-gangguan kan. Gangguannya itu bisa suara bising, suara lain atau apapun segala macam kan yang mengaruhi. Didengar oleh atau dibaca oleh pendengar. Tadi disebutkan apa tadi? Pendengar ya, penerima pesan. Penerima pesan, otaknya berproses lagi. Proses itu disebut dengan decoding. Dia decoding. Jadi proses menerima pesan disebut dengan decoding oleh penerima pesan, itu pendengar ataupun pembaca gitu. Jadi ada proses encoding yang ada pada otak si pengirim pesan, kemudian berproses dia mengujarkan, ujarannya itu adalah bentuk pesan yang akan disampaikan, kemudian pendengar mencoba mendecoding, menerima pesan, kemudian memproses dalam otaknya apa yang disampaikan untuk memahaminya. Tapi di antara pelaksanaan proses yang terjadi ujaran, pada saat terjadi ujaran bisa terjadi gangguan. Nah, biasanya pemberi pesan ataupun encoding itu bisa mempertimbangkan suara saya harus bagaimana. Nah, kalau ada bising, suaranya kan harus dinaikkan biar keras gitu. Nah, setelah ada diterima secara decoding penerima pesan, tentu ada umpan balik biasanya. Umpan balik bisa berbentuk verbal, bisa berbentuk non-verbal. Verbal bisa dijawab dengan bahasa verbal, non-verbal bisa dijawab dengan gerakan, dengan senyuman, dengan macam-macam lah ya. Macam-macam ini yang terjadi. Nah, itu yang ini kan. Dia pengirim pesan disebut dengan sender, sedangkan penerima pesan disebut dengan receiver. Ya, penerima ya, penerima pesan, pengirim pesan. Itu ya. Oke, ya itu untuk apa? Untuk memperkuat saja agar bisa dipahami gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Ya kan? Tadi kan disebutkan juga ya bahwa kita sebagai manusia kan tidak hanya berkomunikasi secara verbal saja kan, bisa pilihan-pilihan lain yang kita lakukan atau saluran-saluran lain yang kita lakukan untuk berkomunikasi. Bisa pesan di encoding, dikodekan melalui saluran atau sensorik, rute sensorik, di mana pesan dikirim dan diterima oleh penerima untuk di decoding ya. Jadi bisa juga melalui jalur sensorik apapun, bisa melalui penglihatan, penciuman, sentuhan, rasa, atau suara. Tapi sebagian besar komunikasi terjadi melalui saluran visual, bisa juga. Pendengaran suara juga bisa ya. Penglihatan dan atau pendengaran suara. Ya. Coba disimpulkan sekarang. Amri, simpulkan apa yang sudah disampaikan tadi. Iya, simpulkan apa yang hari ini menjadi apa yang disampaikan tadi. Silakan. Siapa menyimpulkan? Amanda, Amri, Naswa, atau Rofida untuk menyimpulkan. Simpulkan. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita simpulkan coba. Simpulkan. Kesimpulannya bagaimana? Gitu. Kesimpulan dari komunikasi bahasa kan itu ya. Kesimpulan dari komunikasi bahasa apa? Silakan. Amanda bisa atau Naswa atau Rofida?
Baik, Prof. izin menyimpulkan Amanda, silakan Amanda. Ya. dari pembahasan yang udah disampaikan dan dipaparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya bahasa merupakan sebuah sistem lambang berupa bunyi bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa mempunyai fungsi diantaranya adalah sebagai alat komunikasi manusia, baik tertulis maupun lisan. Fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari segi penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicara. Oleh karena itu, bahasa manusia merupakan bahasa yang istimewa dibandingkan dengan bahasa lainnya, seperti bahasa hewan misalnya. Lalu, hakikat komunikasi adalah suatu pernyataan antar manusia yang dikatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Salah satu ciri khas manusia ialah hidup berkelompok dan melakukan proses komunikasi. Bahasa adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ketika sedang berkomunikasi, bahasa menjadi sebuah alat dalam komunikasi yang mana bahasa dan komunikasi ini memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang kepada lainnya, kepada orang yang lainnya. Bahasa manusia adalah sistem konvensional yang didasarkan pada penggunaan kata-kata menurut sistem aturan yang kompleks. Ahli bahasa menganggap kemampuan bahasa sebagai ciri khas spesies manusia. Hewan lain dibatasi pada serangkaian pesan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Kiranya itu, Prof, yang menjadi kesimpulan Ya, dari bagus. Jadi kalau sudah kita tutup saja dan silakan ditutup oleh siapa yang nutupnya? Khusus untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang menutupnya. Kita cukupkan kuliah kita hari ini walaupun masih ada waktu, tapi kita cukupkan saja karena mau sholat asar. Sudah terlambat sholat asarnya. Oke, silakan ditutup. Giliran siapa lagi? Mana sudah? Siapa lagi? Ditutup, Ya, Oh, silakan. benar. Ya, silakan. Oke, ya sekian pemaparan dari kelompok 1 sosial linguistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus buat kelompok 1 ini ya, yang anggota-anggotanya Amanda Firda Razak, Muhammad Amri Sakir, Naswa Asyafani, dan Rofida. Dengan memberikan reaksi untuk mungkin jempol atau tepuk tangan atau apapun, silakan diberikan. Ya, reaksi. Wah, reaksinya gini aja. Ya, silakan. Udah bagus ya, bagus. Dan juga diskusinya juga bagus, sudah cukup hangat. Walaupun waktunya masih ada, tapi kita cukupkan saja. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Selamat buat kelompok 1 ini ya. Minggu depan kelompok 2 apa topiknya kelompok 2? Kelompok 2, bagi yang kelompok 2 jawab. Minggu depan apa? Silakan jawab. Kelompok 2. Izin jawab, Prof. Ya. Tentang masyarakat bahasa. Tentang masyarakat bahasa ya. Nah, ini Fauzia aja masyarakat bahasa. Berapa orang anggotanya kelompoknya? Siapa aja? Di mute itu nggak suaranya nggak muncul. Suara nggak muncul. Ada 5 orang, Prof. Ya, siapa? Ada Fauzia, ada Nanda Aura, ada Jihan Naziha, ada Dinda Amalia Fitri, sama Nadia. Iya, oke, siap-siap ya. Siap-siap minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan lebih hangat lagi. Ya, diskusinya lebih hangat, lebih panas, lebih bersemangat gitu ya. Semangat ya. Kita cukupkan kuliah pada hari ini. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, saya mengundurkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Keren. Ustaz. Prof. Dan